apapun yang tersembunyi di dalam hati, yaitu rahasia Allah ataupun makrifat kita kepada Allah, pasti akan tampak pada bekas, pada zahir. Jadi kemakrifatan seseorang itu akan Allah tampakkan dalam perbuatan zahirnya. Apa yang terjadi pada zahir itu berasal dari batin. Abu Hafs berkata, bagusnya adab kesopanan lahir atau zahir itu membuktikan adanya adab yang ada di dalam batin. Jadi bagusnya adab kesopanan itu berasal dari adanya adab di dalam batin. Maka Rasulullah SAW ketika melihat seorang yang main-main tangannya ketika sembahyang, maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau khasya'a qalbuhu la khasya'at jawarihu." Andaikan khusyuk hati orang itu, niscaya khusyuk semua anggota badannya. Jadi kalau kita dalam sholat sering bergarut-garut, itu nampak kita tidak khusyuk dalam sholat. Sering bergerak, itu nandahkan hati yang tidak khusyuk. Bahkan Abu Thalib Al-Makki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti orang kafir, yaitu bila disebut nama Allah saja mereka mengejek dan enggan tidak mau menerima. Nah, maka ada ciri-ciri orang yang bermakrifat itu yang disebutkan di dalam kitab ini. Cirinya adalah isarul akhirat ala dunia. Jadi ciri orang yang bermakrifat kepada Allah itu adalah dia lebih mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, lebih memprioritaskan akhirat daripada kepentingan dunia. Jadi jangan salah pengertian bahwa orang yang belajar ilmu ketuhanan ini meninggalkan urusan dunia, tapi mengurangi dalam urusan dunia. Karena kita sekarang sedang hidup di dunia. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh fasilitas. Maka tidak mungkin kita meninggalkan dunia ini, tapi dunia tidak menjadi prioritas. Prioritas dia adalah hanya akhirat tujuannya. Maka oleh sebab itu mereka yang punya tanda ini menunjukkan bahwa hatinya sedang mengenal Tuhan. Karena makin kita sibuk dengan urusan dunia, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Karena sesungguhnya yang menyibukkan kita ini dekat dengan Allah itu adalah dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hanya orang-orang yang ingkar saja kepada Allah sibuk dengan dunia, padahal akhirat itu tempat yang kekal. Perjalanan hidup kita di dunia ini lebih sebentar dibandingkan perjalanan hidup kita menanti datangnya akhirat. Maka tanda yang pertama, isarul akhirat ala dunia. Dia lebih mengutamakan kepentingan. Jadi kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Nah, orang yang selalu mementingkan hidupnya dalam urusan akhirat bahagia. Lihat orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendekat kepada Allah, dalam urusan dunia itu dikurangi oleh Allah.
Allah yang ngurangi aktivitas duniawi kita supaya kita mendekat kepada Allah. Karena segala sesuatu diatur oleh Allah. Jadi tanda-tanda orang yang ingin dikenal oleh Allah, salah satunya dia dikurangi dalam urusan duniawinya. Contoh, kalau dia kerja dipecat, itu tanda tuh. Proyek sedikit, usaha mantap, tidak nambah, tidak kurang. Pegawai makin banyak, dia tinggal tidak sibuk lagi. Ini tanda nih orang yang sedang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Nah, jadi kalau di hati kita ini sudah cenderung kepada akhirat, ini tanda orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengenal Dia. Jadi kita tidak usah iri sama orang yang sibuk dengan urusan dunia. Orang yang sibuk urusan dunia itu boro-boro mau kenal Tuhan. Kadang sholat pun tinggal. Katakan dia sholat, sholatnya tak khusyuk. Udah mantap jiwanya goncang.